anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dari tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang keberadaan batik Indonesia di dunia dalam bentuk pertanyaan. Misal, pertanyaan kalian adalah, di negara mana saja batik Indonesia dapat dijumpai? Atau pertanyaan yang lain, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengenalkan batik pada penduduk negara lain? Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan sebelumnya. 1. Apa tujuan awal pembuatan batik? 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. 3. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? 4.
Tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. 5. Tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. 6. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. 7. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? 8. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Contoh kerjasama dalam kebudayaan yaitu membuat pameran batik kepada negara ASEAN. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Manfaatnya adalah mengenalkan batik pada negara lain. Kerjasama dalam kebudayaan yang lain yaitu mengadakan Festival Kebudayaan Indonesia di luar negeri. Manfaatnya, kebudayaan Indonesia dapat dikenal lebih luas oleh dunia dan dapat menarik perhatian dunia. Contoh kerjasama yang lain dalam kebudayaan dengan negara-negara ASEAN yaitu ASEAN Contemporary Dance Festival atau Festival Tari Kontemporer. Manfaat bagi Indonesia adalah mengembangkan budaya yang sudah ada di setiap negara dalam bentuk karya tari yang lebih modern. Berikutnya, buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buatlah semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Jangan lupa perhatikan kriteria poster yang baik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Kemudian, bacalah kalimat dan pertanyaan yang ada di dalam tabel. Apakah poster yang kalian buat sudah sesuai? Yaitu, apakah slogannya mudah dimengerti? Apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Apakah tata letak dan tulisan sudah baik? Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.